Bus pariwisata Solaris Jaya yang dikemudikan Suyikno ini jatuh ke jurang di kedalaman 20 meter di kawasan Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Bus mengangkut 30 penumpang rombongan guru SD Jimbaran Wetan asal Sidoarjo yang baru saja selesai mengunjungi sebuah tempat wisata di kawasan Gunung Lawu. Rombongan rencananya akan menuju air terjun Grojongan di Sewu di kawasan Tawangmangu. Namun naas saat melintas di jalan curam di Dusun Nayaran, Desa Gondosuli, bus diduga mengalami remblong lalu masuk jurang. Menurut saksi mata, sebelum jatuh ke jurang, bus terlihat berjalan zigzag. Tidak ada badirnya, langsung jembatan masalahnya. Nah, terus dari atas langsung meluncur ke bawah, terus akhirnya bus itu terbalik, masuk jurang terbalik. Seharusnya ada 2 drill ini ya? Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu. Jadi tempat-tempat khususnya yang memang rawan kecelakaan itu harus segera dipenuhi untuk badirnya. Itu remblong atau gimana Pak? Remblong atau gimana itu Pak? Busnya diduga Pak? Menurut keterangan itu remblong. 6 orang tewas dalam musibah ini, sementara 24 penumpang lainnya termasuk sopir mengalami luka-luka. Saat ini aparat kepolisian Polres Karanganyar masih melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Kehadiran Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud pada 1 hingga 9 Maret mendatang bukan hanya untuk meningkatkan kerjasama antar negara secara umum. Namun secara khusus Presiden Joko Widodo berusaha menggait investasi semaksimal mungkin dari Arab Saudi ke Indonesia. Lantas seberapa besar investasi Arab Saudi di Indonesia selama ini? Rekan Andra Lesmana akan menyampaikan datanya untuk Anda. Silakan. Baik, terima kasih Dodi dan juga pemirsa. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Jokowi menargetkan nilai investasi yang masuk setelah kunjungan Raja Salman mampu mencapai 25 miliar dolar Amerika Serikat. Target tersebut sangat optimistis dan fantastis. Lalu seberapa besar sebenarnya investasi Arab Saudi di Indonesia selama ini? Kita akan lihat datanya. Ya, ini dia realisasi investasi Arab Saudi di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2015. Nilai investasi sebesar 34 juta US dollar atau 0,02%. Sementara itu realisasi investasi di tahun 2016 sebesar 900.000 US dollar atau 11,9 miliar rupiah untuk 44 proyek, dan realisasi investasi Arab Saudi berada di posisi 57. Selanjutnya kita akan melihat total investasi perdagangan Republik Indonesia dengan Arab Saudi di tahun 2015 yaitu sebesar 5,48 miliar US dollar. Sementara ekspor Indonesia 2,06 miliar US dollar, impor Indonesia 3,42 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia di bulan Oktober tahun 2016 yaitu defisit sebesar 1,15 miliar US dollar. Ya, sementara itu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Olke Nurwan mengungkapkan selama ini mekanisme ekspor dari Indonesia ke Arab Saudi cukup sulit. Arab Saudi menerapkan aturan pengetatan barang impor yang berasal dari negara lain. Lalu berapa besar perdagangan non-migas Indonesia Arab Saudi? Kita akan simak datanya. Ini dia perdagangan non-migas antara Indonesia dan juga Arab Saudi di tahun 2011 hingga 2015 rata-rata 3,89% per tahun. Sementara itu nilai ekspor non-migas sebesar 1,83 miliar US dollar per tahun. Impor non-migas 921,23 juta US dollar per tahun, dan neraca perdagangan non-migas 2015 kedua negara surplus 29,84%. Selanjutnya, untuk produk ekspor utama Republik Indonesia ke Arab Saudi di tahun 2015 yaitu kendaraan bermotor, minyak kelapa sawit, tuna, karet dan produk karet, plywood, kertas dan produk kertas, bubur kertas, arang kayu, dan tekstil, serta produk tekstil. Ya, demikian dari informasi yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda. Terima kasih Andra. Dari laporan BKPM, negara Timur Tengah seperti Arab Saudi selama ini memang masih berada di jajaran papan tengah daftar peringkat negara yang menanamkan modalnya di Indonesia. Posisinya masih kalah dibandingkan dengan negara Timur Tengah lainnya. Nah, bisakah dijelaskan ada di posisi berapa Arab Saudi dalam investasi di Indonesia? Silakan Andra.
Baik, terima kasih Dodi dan juga pemirsa. Ini Arab Saudi berada di posisi ke-57 di bawah Afrika Selatan. Investasinya mencapai 1 juta dolar Amerika untuk 8 proyek. Nah, angka ini juga jauh dibandingkan realisasi investasi dari negara Timur Tengah lainnya seperti Kuwait yang mencapai 3,6 juta dolar Amerika. Dan berikut kita akan perbandingkan ini investasi negara Timur Tengah di Indonesia. Ya, investasi negara Timur Tengah di Indonesia di peringkat pertama ada Iran, atau di peringkat 33 ada Iran, kemudian dengan realisasi investasi sebesar 14,3 juta dolar Amerika di 16 proyek. Selanjutnya Afghanistan dengan peringkat 35, realisasi investasinya sebesar 12,3 juta dolar Amerika dengan 40 proyek. Selanjutnya Pakistan di peringkat 39 dengan realisasi investasi 4,8 juta dolar Amerika dengan 37 proyek. Di peringkat 42 ada Kuwait dengan realisasi investasi 3,6 juta dolar Amerika dengan 9 proyek. Kemudian Turki di peringkat 43 dengan realisasi investasi 2,7 juta dolar Amerika dengan 61 proyek. Dan Irak di peringkat 44 dengan realisasi investasi 2,7 juta dolar Amerika di 13 proyek. Ya, selanjutnya Yordania di peringkat 47 dengan realisasi investasi 1,6 juta dolar Amerika di 22 proyek. Kemudian Mesir di peringkat 53 dengan realisasi investasi 1,2 juta dolar Amerika di 12 proyek. Dan terakhir ini Arab Saudi di peringkat 57 dengan realisasi investasi 0,9 juta dolar Amerika di 44 proyek. Ya, Dodi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Andra. Kita lanjutkan dialog. Bu Yani, ini kalau kita lihat, coba kita bahas angka-angka ini tadi ya. Trennya sendiri sebetulnya agak menurun ya. Dari 2010 sampai 2015 ada nilai investasinya 34 juta. Artinya rata-rata kalau kita rata-ratakan per tahun mungkin 6,8. Tapi justru tahun 2016 itu sangat rendah, bahkan di bawah 1.900.000. Iya. Sangat minim sekali begitu. Menurut Anda sendiri apa sih faktor yang menyebabkan investasi Arab Saudi ke Indonesia itu sedikit? Ya, saya kira selama ini hubungan kita dengan Arab Saudi kita kurang fokus sama ekonomi ya. Jadi kalau kita bicara misalnya gini, kalau kita bicara sama Arab Saudi identik dengan TKW, nggak jauh-jauh haji, umroh. Kemudian protes kita selalu minta kuota haji. Padahal di atas itu punya potensi-potensi dagang tuh luar biasa. Nah, kita selama ini kurang fokus ke situ. Kenapa? Gitu loh. Ya, saya nggak tahu juga ya kalau ditanya kenapa. Tapi bisa jadi karena begini, ini kan kalau yang namanya investasi atau hubungan dagang harus datang dari dua belah pihak, gitu loh. Baik dari Arab Saudinya atau dari pemerintah Indonesianya. Nah, kalau misalnya Arab Saudinya kurang paham, kurang tahu, dan kita persoalan sekarang gini, siapa yang lebih butuh? Yang lebih butuh kan kita, investasi gitu loh. Dan kita punya banyak penduduk, kita punya banyak resources gitu dibanding daripada Arab Saudi. Nah, kalau kita yang lebih butuh, harusnya kita yang lebih proaktif. Misalnya kita bayangkan, kita bandingkan aja kita dengan Malaysia. Kenapa Arab Saudi lebih banyak berinvestasi misalnya di sektor industri halal, lebih percaya kepada Malaysia, sehingga untuk halal tuh kiblatnya ke Malaysia. Halal dari Indonesia itu nggak berlaku kalau tidak dapat sertifikasi dari Malaysia. Kemudian untuk sektor keuangan, kenapa sektor keuangan syariah gitu loh lebih berkembang di Malaysia daripada di Indonesia? Padahal negaranya lebih kecil dan lebih berkembang. Mohon maaf, Inggris yang non-Islamic country soal syariahnya jauh lebih berkembang. Bahkan Singapura lebih berkembang daripada Indonesia. Ini kan aneh gitu loh. Harusnya kita yang butuh, kita yang aware terhadap itu. Lalu kalau kita sudah sadar, kitanya yang kurang proaktif misalnya, lalu apa yang kita bisa lakukan? Tidak hanya cukup misalnya BKPM datang ke sana. Setelah datang ke sana, kemudian ini loh potensi-potensi investasi di Indonesia yang ada. Setelah datang ke sana di follow up gitu loh. Anda mau investasi di mana, perusahaan apa? Datanginlah itu perusahaan atau investor yang besar. Ini seperti juga investor yang lain. Begitu dia lihat ada potensi, dia datangi. Kalau perlu, what thing that I can help you gitu. Apa sih jemput yang bola ya? Jemput bola? Ini apa nih? Lu pelajari deh persoalan-persoalan di negara kita ini, persoalannya di mana, apa yang kita bisa lakukan supaya Anda bisa investasi gitu. Sampai sedetail itu. Seringkali investor datang ke Indonesia nih, ada beberapa kasus gitu. Di kejadian 1-2 tahun yang lalu. Investasi besar mau datang ke Indonesia. Datang mau ketemu menterinya susah, mau ketemu pejabatnya susah.
gitu, udah datang terus ketemu minta peraturannya dan sebagainya. Nah sementara ini mereka datang ke negara tetangga yang lain sudah gampang mudah, kalau perlu menteri itu rapat sama presiden cancel untuk investasi, rapat dengan yang lainnya cancel, ketemu investasi kalau memang mental kita toward investasi. Nah setelah itu kirim lagi orang ke sana, oke, kita udah bahas ini, proaktif lagi. Nah, supaya Anda bisa jadi di Indonesia, Anda udah pelajari nih iklim investasi di kita, peraturan kita di sana. Kira-kira peraturan mana yang memberatkan Anda? Apa yang bisa kita lakukan? Jangan-jangan belum-belum udah bilang, oh ini nggak sesuai nih dengan aturan perundang-undangan kita soal investasi dan segala macam. Itu kan aturan kita yang buat. Iya. Kan bisa kita lakukan perubahan. Bisa kita revisi. Gitu. Bisa kita revisi. Nah mental-mental seperti ini nggak boleh saklek gitu. Kita harus terbuka juga. Nah tentunya nanti pada saat dirubah kan duduk juga sama DPR. Kalau memang tingkatnya undang-undang. Kalau tingkatnya Kepres bisa, kalau tingkatnya Kapmen kan bisa diperbaiki. Nggak ada yang bisa diperbaiki kecuali Quran, kan gitu. Oke, Bu Nina, wong kita yang butuh gitu ya, harusnya kita yang menyesuaikan begitu. Anda menilainya seperti apa ya? Ya, saya sangat optimis karena sebetulnya ini peluang. Saya melihatnya 900.000 itu justru menunjukkan inilah saatnya kita bekerja sama dengan baik dengan Arab Saudi. Yang paling tinggi dari Timur Tengah itu Uni Arab Emirates, yang Dubai, ibu kotanya itu Abu Dhabi kan. Ini dia 55 juta, baru Iran ya. Jadi Iran itu nomor 2, bukan nomor 1 ya. Iran nomor 2 di Indonesia ya. Dia nomor 33 kalau di sini rankingnya dari keseluruhan, dan Arab Saudi tentu saja tadi sebut 57. Jadi artinya kita justru punya peluang besar untuk menaikkan kerjasama dengan Arab Saudi. Nah masalahnya memang tadi disebut keuangan syariah, misalnya kita agak lambat. Ya, kalau nggak sangat lambat gitu ya, perkembangan ini harus didorong lebih cepat lagi sehingga kita bisa mengikuti, karena dunia itu trennya menuju keuangan tanpa bunga ya, riba kan. Jadi kita lihat tadi sudah disebut Inggris, dunia itu sekarang lagi melihat ini yang tumbuh dengan pesat. Kalau yang pakai bunga stuck dia karena kan terikat gitu ya. Jadi saya melihatnya ini melihat bahwa inilah yang kita harus kerja keras, karena kan aturan-aturannya mungkin kita tadi sudah disebutkan sertifikasi itu adalah hal-hal teknis yang harus diselesaikan dengan cepat di Indonesia. Nah, pemasarannya saya yakin demand tuh ada, cuman kita tidak siap dengan sifat-sifat teknis tadi gitu ya. Jadi contohnya seperti pembayaran di kantor-kantor pemerintah itu semua masih sistem konvensional. Jadi uang ada nih, uang ada, tapi kita harus bisa menyambut dengan sistem yang sama. Ya, nah, yang penting juga tadi disebut bukan hanya keuangan ya, kalau keuangan itu kan ada hal-hal yang harus teknis kita bereskan. Yang saya melihat jelas tambang, minyak. Saya kemarin barusan kembali dari sana karena saya umroh ya bulan Januari itu, tapi saya dapat masukan baik sekali bahwa itu universitas Arab Saudi itu yang tinggi itu adalah King Saud, itu anak-anak Indonesia banyak di sana dan dia bekerja, dia dikasih beasiswa gratis, saya bisa sampai doktor, dan dia bekerja lalu untuk Aramco. Jadi sebetulnya kita sudah banyak sekali pekerja Indonesia yang profesional, bukan yang hanya TKI tadi yang sifatnya unskilled. Ini yang pada level PhD, master, S1, S2, S3 itu sudah bekerja di perusahaan-perusahaan Arab Saudi tadi, yang memang dia cetak dengan beasiswa, dan akibatnya kita punya kerjasama yang sifat budayanya lebih erat kan. Gitu. Dan mereka juga misalnya kalau kita tadi disebut haji umroh itu di hotel-hotel mereka banyak sekali orang Indonesia yang profesional juga. Karena kan nggak boleh di Mekah dengan Madinah itu di Mekah khususnya itu kan yang agama lain ada di sana gitu. Jadi biasanya kita bersaing dengan Filipina ya karena bahasa Inggris, tapi kita yakin di sana bahasa Inggris mereka juga bagus. Gitu. Jadi di hotel-hotel bintang 5 kami di sana itu kita lihat bagus-bagus saja orang Indonesia bekerja pada level profesional, manajer dan seterusnya gitu. Jadi ini area yang kita bisa percepat. Masih banyak. Ya, jadi angka 900.000 itu justru peluang. Jangan dilihat kok hanya 900. Minim ya. Ya, gitu justru ini saatnya kita naikkan jadi 25 miliar. Cuma cepat nggak gitu ya, cepat realisasinya karena kan ya uangnya ada tapi nggak siap kan butuh susah. Kerja keras. Ya karena itu memang dari pengusaha dan dari pemerintah harus bisa membuat paket-paket yang menarik. Kan ini pangerannya datang banyak sekali gitu, dan jadi keseluruhan harta dari para pangeran dengan kerajaan itu mengalahkan Bill Gates sebetulnya angkanya. Jadi orang terkayanya memang Bill Gates kan di dunia, tapi kalau di jumlah seluruh raja dengan pangeran itu jumlah kayanya jauh. Jadi artinya mereka mau naruh uang. Selama ini jatuhnya ke negara seperti Malaysia dan Amerika juga mereka naruh. Gimana caranya untuk memindahkan ke Indonesia itu kan kita bahas nanti di segmen berikutnya, pemirsa tetaplah bersama kami.